Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Jiwa dewa yang berapi-api telah berasimilasi, dan dewa yang binasa akhirnya menghilang dari keberadaan. Sejujurnya, Yang Qi hanya memanfaatkan 50% energi intisari, meninggalkan 40% untuk diberikan kepada keluarga dan teman. Dengan energi yang luar biasa seperti itu, beberapa dari mereka kemungkinan akan dapat mencapai tingkat Kaisar Agung. Itu terutama berlaku untuk Permaisuri Jadeval, yang belum sepenuhnya membangunkan Dewa Porselen di dalam dirinya dan melepaskan kekuatan pamungkas dari yang tereinkarnasi. Siapa yang tahu seberapa kuat dia sebagai Kaisar Agung? 40% energi intisari dari dewa yang binasa akan menempatkan Liga Pertahanan Dao dalam posisi yang jauh lebih baik. Bam! Kesengsaraan melanda Yang Qi, dan lingkaran cahaya muncul di sekitar kepalanya, dipenuhi dengan kekuatan valor yang tak terbatas. Itu adalah ekspresi kemarahan dunia dewa, dan itu mengalir ke Yang Qi seperti cairan. Saat kesengsaraan menjalari setiap inci daging dan darahnya, rasanya seperti pijatan yang luar biasa. Banyak jenis energi yang memenuhi dirinya berputar menjadi pusaran besar, terutama jenis dari 72 raja. Berkat kesengsaraan saat ini, mereka maju ke tingkat yang lebih tinggi. Raja Pemakan Surga, Perpisahan Raja Berkabung, Raja Wild Tanduk, Raja Fierce Savage, Raja Pembunuh Kehidupan, Raja Neraka Freezer, Raja Kematian Keheningan, Raja Loneval, Raja Eon Void, Raja Ultimate Awal, Raja Palasipir, dan masih banyak lagi. Sebelumnya, dia berasumsi dia harus menunggu sampai dia mencapai dunia dewa sebelum membuat kemajuan signifikan dengan mereka. Dia ragu dia bisa menguasai mereka bahkan di jalan kuno menuju dewa. Tetapi berkat kesengsaraan yang dia hadapi, dan kekuatan dunia dewa yang mengalir ke dalam dirinya, dia sekarang dapat memberikan 72 seni energi itu sebagai dasar yang kuat. Tiba-tiba, sejumlah harta magis muncul di belakang Yang Qi, termasuk pedang King Life Killer, bangunan istana King Mon Parting, armor King Wildhorn, dan lainnya. Biasanya, sebagian besar barang-barang itu ada di tangan 71 patriark, tetapi Yang Qi bisa memanggil mereka sesuka hati jika perlu. Sayangnya, selain jimat Raja Surga Devourer, tidak ada harta magis yang lengkap, jika tidak, mereka akan mendorong seni energi 72 raja ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Gemuruh, 72 pusaran muncul di belakang Yang Qi. Hampir terasa seperti kehendak 72 raja asli hadir dan siap untuk melawan kehendak Tuan yang berdaulat. Bahkan segel legiun dewa di dahinya berderit di bawah tekanan. Menurut cerita, 72 bersaudara yang asli begitu kuat sebagai kelompok sehingga tidak ada seorang pun di dunia dewa yang bisa melawan mereka. Selain Tuan yang berdaulat, semua yang lain tidak berdaya melawan mereka. Bahkan Dewa Paramon akan mati di tangan mereka. Pada akhirnya, Tuan yang berdaulat menghancurkan mereka, hanya untuk menghilang sendiri. Dengan kata lain, gabungan seni energi kelas dewa dari 72 raja itu pasti cukup untuk melawan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Sangat kuat, pikir Yang Qi. Dia melemparkan pukulan, dan kehendak 72 raja menciptakan badai di Myriad Worlds Monarch Chart, tingkat kekuatan yang bisa dikatakan Yang Qi setara dengan tangan satu dewa. Mengingat dia hanya memiliki sepertiga dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka, itu jelas tidak pada tingkat yang sama dengan kekuatan gabungan dari 72 saudara itu. Tiba-tiba, Yang Qi menyadari bahwa menggabungkan semua seni energi itu sebenarnya menghasilkan seni energi yang lebih luar biasa. Gabungkan kiri dan kanan, Yang Qi melepaskan tangan satu dewa dengan tangan kirinya dan seni energi 72 raja dengan tangan lainnya. Itu merobek ruang di Myriad Worlds Monarch Chart, menyebabkan bagan itu bergetar. Kemudian, tanpa peringatan apapun, Yang Qi mendorong Myriad Worlds Monarch Chart ke tingkat yang lebih tinggi. Ternyata, Myriad Worlds Monarch Chart mirip dengan dunia fana, dunia abadi, dan dunia dewa. Itu terdiri dari beberapa negara bagian. Setiap 10.000 tahun, bagan akan terbuka dan orang-orang dari dunia fana akan memasukinya untuk memajukan kultivasi mereka. Itu adalah negara bagian pertama. Ketika makhluk abadi memasukinya, itu adalah keadaan kedua. Dan ketika God Mites memasukinya, itu adalah negara bagian ketiga, di mana Yang Qi saat ini berada. Berkat peningkatan seni energinya, Yang Qi sekarang dapat melihat bahwa Myriad Worlds Monarch Chart memiliki banyak negara bagian. Dan masih ada status di atas yang tidak bisa dia capai sampai basis kultivasinya lebih tinggi. Keadaan saat ini memiliki jenis kekuatan yang berbeda,
dan dipenuhi dengan energi murni para raja. Menyerap energi itu akan memajukan seni energi 72 bersaudara itu ke tingkat yang lebih ganas dan perkasa. Gemuruh, Yang Qi menarik tinjunya, dan Myriad Words Monarch Chart menjadi diam dan sunyi lagi. Dia sekarang berada di level 100 Kaisar Agung, dan setelah menyelesaikan kesengsaraan, sepenuhnya berada di tangga pertama dari tangga surgawi tanpa kematian, tangga keberanian. Ketakutan membanjiri wajah Putri Suci Joy Flower saat dia menyadari betapa kuatnya dia. Dengan kombinasi seni energi 72 raja dan tangan satu dewa, dia sangat perkasa, meskipun memiliki basis kultivasi yang relatif rendah. Jika dia sekuat ini saat dia serendah ini di tangga surgawi tanpa kematian, itu berarti bahwa saat dia naik lebih tinggi lagi, dia akan melampaui dia ke tingkat yang lebih besar. Untuk semua maksud dan tujuan, tidak ada tingkat setelah Kaisar Agung. Seseorang harus mengandalkan keberuntungan dan kecerdasannya untuk meningkatkan kekuatan mereka dan membuka potensi mereka. Bagaimanapun, menjadi dewa pada dasarnya tidak mungkin. Untuk Yang Qi menjadi begitu kuat pada tingkat rendah seperti itu membuat Putri Suci Joy Flower sedikit iri. Bip bip bip, bip bip bip. Kesengsaraan berlalu. Anda sekarang berada di tangga pertama dari tangga surgawi tanpa kematian. Indeks kekuatan 103. Saat Yang Qi mengekang seni energinya, suara retak bergema di dalam dirinya seperti petir. Yang mengejutkan, indeks kekuatannya baru saja meningkat lebih dari 20. Basis budidaya Yang Qi telah menggantikan senapan berburu dengan meriam, dan dia telah berubah pada tingkat yang paling mendasar. Sekarang dia tidak perlu takut bahkan pada pendeta muda dari Ancestral Wild Basilica indeks kekuatannya sekitar 50 lebih tinggi dari Yang Qi, tapi itu masih dalam jangkauan yang bisa dia lawan. Baiklah, sekarang kita bisa pergi, katanya. Dia mengesampingkan masalah kesengsaraan, transformasi kekuatan, Myriad Words Monarch Chart, dan seni energi 72 raja, menjernihkan pikirannya dan fokus pada hal-hal yang ada. Melambaikan tangannya, dia membuka sebuah lorong dan melompatinya dengan Putri Suci Joy Flower. Pada saat yang sama, dia menamparkan tanda segel padanya. Anda, katanya, melihat ke atas dengan marah. Namun, setelah mengedarkan energi sejatinya, dia menyadari bahwa tanda segel tidak membatasi dirinya dengan cara apapun. Untuk apa itu? Ini untuk kebaikanmu sendiri, jawabnya dingin. Ini segel Dewa Iblisku. Pendeta muda itu jelas memiliki kunci pada energi Anda, itulah sebabnya dia selalu dapat melacak Anda. Tapi dengan segel itu, kau tidak akan terlihat olehnya. Dan dengan ekstensi, kita bisa menyergapnya. Selain itu, menyegel aura Anda juga akan memberi Anda perlindungan terhadap entitas kuno apapun yang mengintai di Great Necropolis. Terima kasih banyak, dia berkata. Tidak perlu terima kasih. Sekarang, ceritakan tentang tempat-tempat ini di mana Anda mengatakan keilahian itu ada. Kita bisa segera mengambilnya. The Great Necropolis adalah labirin besar tanpa Myriad Words Monarch Chart, saya tidak akan pernah bisa menemukan jalan keluar. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu di mana kita berada? Melihat sekeliling, dia menyadari bahwa mereka telah muncul di lokasi yang berbeda di dalam Great Necropolis. Rupanya, perhubungan spasial di dalam pekuburan benar-benar bergeser lokasi. Hal-hal berubah terus-menerus di Great Necropolis, meskipun orang-orang di dalamnya tidak akan bisa mengetahuinya. Itu hampir sama dengan bagaimana, di dunia fana, orang-orang yang tinggal di sebuah planet tidak akan pernah bisa merasakan planet berputar di bawah kaki mereka. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan Yang Qi tidak bisa tidak terkejut. Berkat basis kultivasinya saat ini, dia sekarang dapat merasakan orbit matahari dan bulan, dan gerakan mendalam lainnya dari alam semesta. Dan karena bagaimana dia sekarang terhubung ke alam semesta paralel yang tak terhitung jumlahnya, dia bisa merasakan pergerakan Necropolis besar. Itu akan seperti seseorang di dunia fana yang tiba-tiba bisa merasakan rotasi planet tempat mereka berdiri. Dia juga bisa merasakan betapa besar Necropolis besar itu, dan itu membuatnya merasa sangat kecil. Dia tidak menyukai perasaan itu. Menggelengkan kepalanya untuk mencoba menghilangkan sensasi yang tidak diinginkan, dia melihat ke arah Putri Suci Joy Flower. Terlihat canggung dan sedikit panik, dia berkata, saya sebenarnya tidak tahu di mana kita berada. Selama saya tinggal di Great Necropolis, saya bergerak bersamanya dan dapat menjaga arah. Tetapi karena kami pergi untuk jangka waktu tertentu, saya benar-benar berbalik. Sialan, kata Yang Qi. Dia bisa tahu dari sorot matanya bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Mereka sekarang berada di jalur yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Alih-alih tanah menjadi hitam pekat, itu kekuningan, hampir seolah-olah terbuat dari emas. Dindingnya juga tidak hitam, tapi semas tanah, hampir seperti mengandung mineral itu sendiri.
Yang Qi terbang dan menyentuh dinding, mencoba mencari tahu apakah dia mungkin bisa mengekstraksi emas. Sayangnya, tembok itu sangat keras, tidak ada kekuatan yang tampaknya melakukan apapun untuk itu. Dia mendapat sensasi aneh dari dinding, seolah-olah itu diciptakan dari darah surgawi Dewa Emas. Jika seseorang yang mengolah energi pedang mampu membuat senjata dari benda ini, itu pasti akan membantu mereka untuk maju dengan pesat. Namun, mengingat dia tidak punya cara untuk mengekstrak materi, tidak ada gunanya membuang waktu. Di mana tepatnya kita gumamnya? Jalur emas itu sepertinya berdenyut dengan energi pedang Preheaven, dan dia hampir tidak bisa mengeluarkan suara yang menyerupai teriakan, pertarungan, dan kematian. Adapun udara, tampaknya membebani dengan energi yang menindas. Yang Qi menghirup, dan rasanya seperti menghirup pedang logam kecil yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, dia mampu menekan ketajaman mereka. Sistem penilaian daya segera mulai memberikan analisis. Bip bip bip, bip bip bip, energi vital terdeteksi. Sumber Dewa Emas yang binasa, dari dunia dewa. Energi vital seperti itu berbahaya bagi tubuh manusia, tetapi dapat sangat membantu ketika mengolah dao pedang. Itu dapat meningkatkan energi, membuat serangan seseorang lebih kuat, menembus penghalang, menciptakan energi pedang dari udara tipis, dan sebagainya. Saat basis kultivasi Yang Qi meningkat, fungsi Cruiser of Civilization tumbuh lebih mengesankan. Itu terutama berlaku untuk sistem penilaian daya, yang kemampuan analitiknya terus tumbuh jauh lebih tepat. Sepertinya ada harta karun di depan, kata Putri Suci Joyflower. Jangan bilang itu adalah jiwa dewa emas kuno. Aura ini tampaknya tidak lebih lemah dari jiwa dewa yang berapi-api dari sebelumnya. Ayo lanjutkan. Jika kita mengalami sesuatu seperti jiwa dewa dari sebelumnya, kita dapat dengan mudah menanganinya. Dia mengepalkan tangannya menjadi tinju. Sepertinya ada harta karun di mana-mana di Great Necropolis ini, ayo ambil semuanya. Mereka berdua terus maju, dan saat mereka terbang, energi emas metalik terus tumbuh lebih kuat. Akhirnya, Yang Qi mengirim God Legion Paradise keluar untuk membentuk ruang abu-abu di sekitar mereka, yang akan dikikis oleh cahaya keemasan, meninggalkan lubang yang dalam. Retakan, Putri Suci Joyflower memiliki perisainya sendiri, tetapi cahaya keemasan menembusnya seolah-olah itu dirancang untuk mengiris energi Empyrean defensif. Untungnya, dia bukan pemula. Dia dengan cepat mengumpulkan energi dinginnya dan memanggil kerajaan es dingin yang tidak dapat ditembus oleh cahaya keemasan. Akhirnya, cahaya keemasan tumbuh lebih kuat dan sosok humanoid yang terbuat dari emas murni muncul. Dia memegang pedang tajam di tangannya dan berdenyut dengan energi roh pedang. Roh pedang mengembangkan pedangnya, dan cahaya pedang setajam silet terbang keluar seperti lagu yang dipenuhi dengan lirik ratapan kematian. Nyanyikan lagu ratapan. Energi pedang liar menebas kerajaan es dingin Putri Suci Joyflower, memaksanya untuk menghindar ke samping dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sementara itu, Yang Qi melangkah maju, mengacungkan dua jari seperti pedang. Itu tidak lain adalah pedang pembunuh kehidupan, di mana pedang itu digunakan untuk mengalahkan pedang. Aura pembantaian muncul saat lagu lawan terdengar seperti guntur. Suara mendesing. Energi pedang roh pedang langsung hancur, dan potongan-potongan itu berputar-putar untuk membentuk jimat emas yang jatuh ke telapak tangan Yang Qi. Itu tertulis dengan naskah dewa, tampaknya, teks dari kitab suci pedang kuno. Meninggal dunia, Putri Suci Joyflower mendorong telapak tangannya untuk menyerang roh pedang lainnya. Mereka bolak-balik selama sekitar 10 gerakan sebelum dia mengidentifikasi peluang. Serangannya berubah menjadi es padat dan menghancurkan cahaya keemasan. Namun, berbeda dengan Yang Qi, tidak ada naskah yang muncul. Sementara itu, teks di tangan Yang Qi menggeliat saat berubah menjadi ekspresi kehendak pedang yang mengalir ke tubuhnya. Kenapa kamu membuat naskah itu ketika kamu membunuh roh pedang, tapi bukan aku? Putri Suci Joyflower bertanya. Yang Qi memikirkannya, tetapi sebelum dia bisa menjawab, sebuah suara bergema dari jalan yang lebih jauh. Gunakan pedang untuk mengalahkan pedang. Kitab suci pedang ada dengan sendirinya. Dao pedang itu perkasa dan mengesankan. Siapapun yang ingin mewarisi warisan saya harus lulus ujian, ditahbiskan, dan berdiri di depan saya. Suaranya luar biasa, kuat, dan sepertinya berdenyut dengan semangat logam. Sepertinya ada roh dewa kuno yang benar-benar datang untuk mengucapkan ramalan dan pertanda. Kekuatan dalam suara itu melampaui kekuatan jiwa dewa yang berapi-api berkali-kali lipat. Dan sepertinya jiwa ini sedang mencari pengganti. Pada saat itulah Yang Qi menyadari bahwa ada orang lain di sekitarnya, dan dari suara pertempuran yang terdengar, mereka juga melawan roh pedang. Jadi, ini benar-benar harta karun, pikirnya. Ini adalah ujian yang dibuat oleh beberapa jiwa dewa kuno, dan roh pedang itu adalah penjaganya.
Bunuh mereka untuk mendapatkan kitab suci pedang. Dan dengan cukup banyak tulisan suci, Anda bisa masuk cukup jauh ke dalam kerajaan pedang untuk mendapatkan persetujuan dari jiwa dewa. Jika Anda melakukannya, Anda akan memenangkan warisannya. Jiwa dewa metalik ini jelas berkali-kali lebih kuat daripada jiwa dewa yang berapi-api. Saya akan mengatakan indeks kekuatannya akan menjadi beberapa ratus. Yang Qi sudah menyadari bahwa ada banyak jiwa dewa di Necropolis besar ini. Beberapa melakukan kekerasan, menyerang siapa saja yang mendekati mereka. Tetapi yang lain mencari penerus, dan pasti ada yang damai. Bagaimanapun, itu semua adalah harta yang bisa digunakan untuk efek spektakuler. Itu benar-benar menimbulkan pertanyaan tentang apa sebenarnya Great Necropolis itu, dan bagaimana bisa menampung begitu banyak jiwa dewa. Ding dong, ding dong. Sekarang bukan waktunya untuk duduk-duduk sambil bertanya-tanya. Yang Qi terus maju melalui aliran energi emas, menebas roh pedang dengan teknik pedang King Life Killer, yang jumlahnya banyak. Menusuk, mencolek, mengiris, memotong, desir, menghancurkan, membelah. Dia tidak menahan apapun. Roh pedang adalah ahli pedang, dan setiap serangan mereka dapat menghancurkan langit dan menembus waktu. Karena itu, bertarung dengan mereka adalah latihan yang sangat baik. Selanjutnya, itu membantu kultivasinya secara umum. Bagaimanapun, Dao pedang adalah tentang maju dengan berani melintasi medan perang dan menaklukkan setiap rintangan. Keterampilan pedang yang Qi tumbuh semakin maju. Itu didasarkan pada Dao pedang King Life Killer, yang merupakan yang terbaik di seluruh langit dan bumi. Cahaya mengalir saat dia membantai roh pedang, yang semuanya diubah menjadi titik cahaya yang berisi skrip dewa. Perlahan tapi pasti, kitab suci pedang mulai terbentuk. Dia menebas roh pedang dengan kecepatan luar biasa, hampir seperti seorang petani yang memanen gandum di dunia fana. Adapun Putri Suci Joy Flower, dia telah menghasilkan pedang es dingin untuk melawan roh pedang, tetapi tidak seefektif Yang Qi. Saat dia maju, roh pedang tumbuh lebih banyak dan pemahaman Yang Qi tentang kitab suci pedang dunia dewa semakin dalam. Pada saat yang sama, basis kultivasi, kemauan, dan kekuatan psikisnya tumbuh lebih mahir dalam menyerang. CCCRACK. Setelah membantai seluruh kelompok roh pedang, Yang Qi tiba-tiba melihat awan emas besar muncul di depannya, dipenuhi dengan apa yang tampak seperti kilat yang terbuat dari pedang. Saat mendekat, awan itu pecah menjadi sejumlah planet besar, yang terbang ke arah mereka. Ini proyeksi sungai planetari. Putri Suci Joy Flower berseru ketika dia menyadari apa yang mereka hadapi. Hanya sekte pedang sungai bintang yang akan menggunakan sesuatu seperti itu. Mereka adalah salah satu organisasi terbesar di jalan kuno menuju dewa. Yang Qi tidak peduli siapa itu. Dia mengirimkan aliran energi pedang dari posisi kelima Dao pedang King Life Killer. Itu disebut tanpa cahaya, karena saat energi pedang menembus, malam menyebar dan awan hitam berkembang biak, memastikan bahwa semua cahaya memudar dari jarak pandang. Semua cahaya pedang di area itu hancur dan raungan kemarahan bisa terdengar dari jauh di dalam awan emas. Rupanya, serangan pedang Yang Qi telah mencapai target yang diinginkan. Warisan pedang emas mulia dewa adalah milikku. Seseorang berteriak, hanya kita dari sekte pedang sungai bintang yang bisa menerimanya. Siapapun yang datang ke sini akan dibantai. Anda hanya menunggu, Pang. Anda akan mendapatkan apa yang datang kepada Anda. Yang Qi tertawa. Pedang emas mulia dewa, saya pikir saya akan mengambil warisan itu. Ini tampaknya jauh lebih kuat daripada jiwa dewa yang berapi-api itu, dan itu berarti keberuntungan bagiku. Aku ingin tahu apakah Liv Dao Denir dan yang lainnya masih ada, atau apakah mereka sudah terbunuh. Dengan kedatangan Great Necropolis, struktur keseluruhan dari segala sesuatunya benar-benar berubah. Yang Qi yakin bahwa perubahan besar akan datang ke zaman Dao abadi. Kekuatan baru yang kuat sedang turun, dan sulit untuk mengatakan apakah Liga Pertahanan Dao akan mampu mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan. Terkekeh dingin, Yang Qi berkata, ayo pergi. Ada banyak orang di kerajaan emas itu. Tampaknya beberapa dari mereka ingin mendapatkan warisan pedang emas mulia dewa ini. Kebetulan, menurut Anda berapa banyak orang yang datang ke Necropolis besar dari jalan kuno menuju dewa? Jalan kuno menuju dewa membentang, tampaknya tanpa akhir, kata Putri Suci Joy Flower. Ada banyak faksi seperti pasir abadi, semuanya sangat kuat. Dalam hal skala keseluruhan, jalannya jauh lebih besar daripada semua dunia abadi. Terlepas dari usia seseorang berasal, dibandingkan dengan jalan kuno menuju dewa, mereka semua adalah katak di dalam sumur. Hanya ketika Anda melangkah ke jalan kuno menuju dewa Anda menjadi ahli sejati. Jika jalan kuno menuju dewa seperti itu, lalu seperti apa dunia dewa itu, pikir Yang Qi.
Dia menghela nafas. Jadi jika Great Necropolis melayang di sepanjang jalan dari dunia dewa, dan jalannya seperti yang kamu gambarkan, maka kemungkinan besar ada banyak ahli di sini. Jika mereka melarikan diri ke peradaban Dao abadi, itu akan menjadi masalah besar bagi Liga Pertahanan Dao saya. Mengingat seberapa kuat kamu saat ini, kamu harus bisa menjaga orang-orangmu tetap aman, jawabnya. Tetapi jika Anda terus menjadi lebih kuat, Anda pasti akan menjadi kekuatan yang mendominasi. Lagi pula, sekarang setelah Anda menguasai seni energi 72 Raja, indeks kekuatan Anda harus lebih dari 100. Itu membuatmu menjadi salah satu tokoh teratas di jalan kuno menuju dewa. Ketika mereka pertama kali bertemu, indeks kekuatan Putri Suci Joy Flower hanya berada di level 40, yang cukup baginya untuk bertahan selama bertahun-tahun di jalan kuno menuju dewa. Dengan level yang saat ini berada di atas 100, dan kekuatan bertarungnya bahkan lebih kuat dari itu, dia jelas tidak dalam posisi yang buruk. Selanjutnya, energi pedang dan dao pedangnya semakin kuat, dan saat dia berjuang melewati awan emas, meninggalkan jejak darah di belakangnya, dia akhirnya mencapai arena batu yang sangat besar. Itu kira-kira seukuran benua kaya subur tua dari dunia fana, tetapi bukannya dibangun dari apa yang tampak seperti emas murni, itu tampaknya terbuat dari batu kapur. Ada banyak altar di dalamnya, yang masing-masing menampilkan pedang emas yang ditusukkan ke kedalamannya, bersinar dengan cahaya keemasan. Di tengah semua altar ada altar yang lebih besar, di atasnya duduk seorang lelaki tua berjubah emas, yang juga bersinar dengan cahaya keemasan dan berdenyut dengan sesuatu seperti keilahian. Sistem penilaian daya segera memberikan peringatan. Bip bip bip, bip bip bip. Jiwa dewa telah terdeteksi. Itu lengkap, tetapi tidak memiliki keilahian. Indeks kekuatan lebih dari 300. Apa dia memiliki indeks kekuatan lebih dari 300? Yang Qi mundur beberapa langkah, keterkejutan terlihat di wajahnya. Jika jiwa dewa berjubah emas ini memiliki kekuatan indeks 300, itu berarti itu 3 kali lebih kuat darinya dan kemungkinan bisa membunuhnya dengan satu pukulan biasa. Lebih buruk lagi, Dao pedang berfokus pada kecepatan dan kekejaman, jadi bahkan mencoba mengandalkan melarikan diri ke Myriad Worlds Monarch Chart tampak berbahaya. Orang tua ini kemungkinan besar bisa memenggal setiap musuh yang dia hadapi bahkan sebelum mereka tahu apa yang sedang terjadi. Tidak apa-apa, kata Putri Suci Joy Flower. Kamu hanya perlu melewati ujian, memasuki arena batu itu, dan menerima warisannya. Saya hanya ingin tahu bagaimana tepatnya melakukannya. Bagaimanapun juga, pastikan untuk waspada terhadap orang-orang dari Sekte Pedang Sungai Bintang. Hampir segera setelah dia selesai berbicara, sejumlah aliran cahaya keemasan terbang ke arah mereka dari lokasi terdekat, semuanya jauh lebih kuat daripada Kaisar Agung dari luar. Masing-masing dari mereka memutuskan menjadi pembudidaya yang mengenakan pakaian berbeda, menunjukkan bahwa mereka berasal dari organisasi kuat yang berbeda di jalan kuno menuju dewa. Banyak musuh terdeteksi. Indeks kekuatan 30, 50. 70, 60. Cruiser of Civilization mengidentifikasi setiap musuh yang dipindainya, dan semuanya memiliki indeks kekuatan dalam lusinan. Tidak satu pun dari mereka yang selemah kakak sulung secundus, 4 kaisar pengadilan surgawi, atau patriark penghancur neraka. Yang Qi benar-benar merasa seperti katak di dalam sumur. Saat Cruiser of Civilization terus memindai para pendatang baru, tiba-tiba terkunci ke salah satu dari mereka secara khusus. Peringatan, peringatan, pakar terdeteksi, dewa kekacauan dengan indeks kekuatan 101. Yang Qi menoleh dan melihat apa yang tampak seperti seorang pemuda berusia tidak lebih dari 15 atau 16 tahun. Dia sepertinya masih memiliki bayi gemuk, dan dia memiliki gelang di pergelangan tangannya yang terbuat dari pedang yang saling bertautan. Dia tampaknya lebih lemah dari Yang Qi, hanya menjadi dewa kekacauan divisi ke-9. Tentu saja, di Liga Pertahanan Dao, orang seperti itu bahkan tidak akan menjadi raja yang lebih tua, apalagi jenderal dewa atau Dharma Raja. Rupanya, pemuda itu merasakan Yang Qi menatapnya dan melihat ke belakang. Ketika tatapan mereka terkunci, Yang Qi bahkan tidak merasakan sedikit pun emosi. Seolah-olah pemuda itu benar-benar fokus pada dao pedang, dan hidup hanya untuk pedang. Itu adalah sekte junior dari Sekte Pedang Sungai Bintang, Putri Suci Joy Flower menjelaskan. Dia sebenarnya lahir di jalan kuno menuju dewa. Rumor mengatakan ibunya memimpikannya alam semesta pedang, yang menyebabkan dia dilahirkan. Dia sangat tangguh, dan tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal pedang. Dia pasti akan mati karena mewarisi pedang dao warisan dari pedang emas mulia. Orang-orang yang bersamanya adalah orang lain dari Sekte Pedang Sungai Bintang, yang dikirim lebih sebagai dukungan moral daripada membantu melindunginya. Pakar lain yang lahir dari mimpi, Yang Qi berpikir, terkejut.
Namun dia tampaknya tidak memiliki salah satu dari 3.000 konstitusi khusus. Dia jelas sangat kuat, meskipun. Dengan itu, dia menarik kembali pandangannya, tidak ingin menimbulkan masalah pada tahap awal ini. Selain orang-orang dari Sekte Pedang Sungai Bintang, ada organisasi lain yang hadir yang kemudian diperkenalkan oleh Putri Suci Joyflower. Lihat orang-orang berjubah warna-warni itu, mereka dari Sekte Pedang Ciper Iblis, dan sangat tangguh dengan teknik pedang Ciper Iblis mereka. Mereka dianggap sebagai kekuatan utama di jalan kuno menuju dewa. Selain mereka, aku bisa melihat orang-orang dari Gamma Basilica, Valen Heroes School, Peach Void Mountain, Cloud Sea Hall, dan Black Tree Cavern. Semua ahli yang terbang menuju altar batu adalah Kaisar Agung dari jalan kuno menuju dewa, dan Putri Suci Joyflower sepertinya tahu siapa mereka semua. Itulah pengetahuan yang berasal dari menghabiskan ratusan juta tahun di jalan. Di dunia fana, peradaban yang tak terhitung jumlahnya akan datang dan pergi dalam jangka waktu itu. Kamu berasal dari organisasi apa? Putri Suci Joyflower yang bertanya. Aku ragu kamu bisa sendirian melawan banyak ahli dari Ancestral Wild Basilica. Saya bekerja untuk salah satu organisasi teratas, Istana Joyflower. Sayangnya, saya menyinggung salah satu tetua di sana dan terpaksa mengambil misi berbahaya. Sampai saya menyelesaikan misi itu, saya tidak diterima kembali. Anggota lain dari Istana Joyflower juga ada di Great Necropolis, meskipun tempatnya sangat besar sehingga saya belum pernah bertemu dengan mereka baru-baru ini. Istana Joyflower. Dalam semua catatan kuno yang telah dibaca Yang dia belum pernah mendengar tentang Istana Joyflower, yang membuatnya percaya bahwa itu tidak ada di zaman purba. Konon, dunia jalan kuno menuju dewa sangat luas, dan siapa yang tahu organisasi macam apa yang telah bangkit selama ratusan juta tahun terakhir. Jika saya bisa menaklukkan semua ahli ini dan mengirim mereka ke Liga Pertahanan Dao, itu pasti akan menjadi organisasi yang paling mendominasi yang ada, pikir Yang. Mereka pasti akan menjadi senjata rahasianya jika dia bisa melakukan itu. Pada saat itu, siapa selain dia yang bisa mengendalikan zaman Dao abadi sebelumnya, dia tidak akan pernah bisa melakukannya, tetapi mengingat terobosannya baru-baru ini, mengalahkan para ahli seperti ini pasti dalam kemungkinan. Di sisi lain, berurusan dengan organisasi tempat mereka berasal akan menjadi cerita yang berbeda. Dan jika dia menyebabkan masalah yang salah, mungkin tidak mungkin untuk menjaga Liga Pertahanan Dao tetap aman. Meskipun berkembang pesat, dibandingkan dengan jalan kuno menuju dewa, itu masih bukan apa-apa. Dan sayangnya, dia belum cukup kuat untuk membawa seluruh Liga Pertahanan Dao ke dalam Myriad Worlds Monarch Chart. Sementara itu, beberapa orang telah memperhatikan Putri Suci Joyflower dari pakaiannya, mereka bisa tahu siapa dia, dan itu menyebabkan ketakutan berkedip di mata mereka. Rupanya, Istana Joyflower memiliki reputasi yang cukup garang. Setelah semua orang memasuki area dengan altar, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari perbatasan. Pada saat yang sama, lelaki tua di tengah tiba-tiba bangkit, berdebar-debar dengan aura yang luar biasa. Aku adalah jiwa dari pedang emas mulia dewa yang binasa. Saya memperoleh pencerahan dari muslihat pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan saya mencari penggantinya. Mungkin salah satu dari Anda di sini hari ini terhubung dengan saya oleh takdir, dan akan mendapatkan warisan saya. Yang harus Anda lakukan adalah mendapatkan pemahaman tentang teknik pedang saya, dan Anda akan mendapatkan kekuatan saya. Sayangnya, saya telah mengunci area ini. Aku akan menemukan penggantiku di antara kalian, atau kalian semua akan mati. Ini adalah pedang emas mulia, dewa yang jatuh dari zaman kuno. Meskipun dia tidak memiliki keilahian yang tersisa, jiwa dewanya masih sangat kuat. Saat pedang emas mulia berdiri di sana, tekanan yang dia pancarkan begitu mengejutkan dan kuat sehingga tampaknya mustahil bagi siapapun yang hadir untuk mengalahkannya dalam pertempuran. Lebih jauh lagi, mengingat betapa halus dan mematikannya teknik pedangnya, bahkan seseorang yang bisa dibandingkan dengannya dalam kekuatan mentah belum tentu bisa mengalahkannya. Lebih jauh lagi, karena dia pernah memiliki keilahian, dia mampu melakukan hal-hal tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh legiun para dewa. Metode legiun dewa begitu terjalin dengan hukum magis sehingga bahkan seorang kultivator dengan indeks kekuatan yang sangat tinggi tidak akan mampu menandingi mereka. Itu hanya perbedaan antara manusia dan dewa. Menanggapi kata-kata God Noble Goldensword, semua orang merasa sangat terguncang. Rupanya, mereka semua akan mati jika penggantinya tidak ditemukan. Tapi bagaimana mungkin salah satu dari mereka bisa mengalahkan pedang emas mulia dewa dalam duel pedang? Setelah jeda yang lama, seseorang melangkah maju dan berkata, "Senior, bagaimana tepatnya kami bisa memahami teknik pedangmu? Apakah kami harus melawanmu? Kamu begitu kuat sehingga tidak satu pun dari kami di sini yang bisa menandingimu."
Jika tidak ada dari kita yang berhasil, apakah Anda benar-benar akan membunuh kita semua? Itu benar, kata jiwa pedang emas mulia. Jika tidak ada dari kalian yang berhasil, kalian semua akan mati. Keilahian dan energi intisari Anda yang baru lahir akan menjadi bagian dari formasi pedang saya, dan membantu meningkatkan basis kultivasi saya. Kemudian saya akan terus menunggu pengganti saya tiba. Yang mengatakan, memahami teknik pedang saya tidak akan melibatkan melawan saya. Anda hanya harus berurusan dengan kehendak pedang saya, dan berbagai posisi pedang saya. Masuki formasi pedang dan kalahkan. Anda tahu, butuh banyak darah, keringat, dan air mata untuk membuat formasi ini, dan itu diisi, bukan dengan energi sejati, tetapi dengan kemauan pedang. Dan itu berisi esensi dari jurus pedangku. Berhati-hatilah, karena ini adalah formasi yang berbahaya, dan jika Anda membuat kesalahan sekecil apapun, Anda akan mati, atau pikiran Anda dimusnahkan. Apakah kita bebas untuk pergi sekarang, sebelum kita mulai, kata ahli lainnya. Kami dari Black Tree Cavern mendapat kesan bahwa area ini hanyalah sebuah harta karun. Pontifex Black Tree, kami memiliki basis kultivasi kira-kira pada tingkat yang sama dengan Anda. Meninggalkan, kata Dewa Pedang Emas Mulia. Tentu saja tidak. Jika Anda mencoba untuk pergi, Anda akan mati. Tidak ada alternatif. Dao Pedang adalah tentang berjalan di jalan yang paling mematikan, menggunakan keberanian Anda sendiri untuk memotong jalan Anda melalui kematian itu sendiri. Selama pedang Anda ada. Jika pedang Anda kedaluarsa, Anda kedaluarsa. Berjalanlah ke depan, dan jangan pernah mundur. Beberapa orang terlihat tersentak atau mengerutkan kening menanggapi kata-katanya. Ayo pergi, kata salah satu pakar. Jika kita bekerja sama, bahkan pedang emas mulia dewa ini tidak akan menjadi masalah untuk dihadapi. Kita bisa membebaskan diri, memanggil lebih banyak pakar dari organisasi kita, lalu kembali dan mengasimilasi dia. Ayo lakukan. Ada lebih dari selusin ahli dari Black Tree Cavern, semuanya mengenakan pakaian hitam pekat yang disulam dengan semacam pohon dewa. Dan dalam satu gerakan, mereka terbang dan melepaskan serangan ke perisai cahaya yang memisahkan mereka dari luar. Semua ahli ini memiliki indeks kekuatan antara 20 dan 40, dan ketika mereka dijumlahkan, totalnya menjadi lebih dari 200. Dengan matematika saja, sudah jelas mereka bukan tandingan Dewa Noble Golden Sword, tapi masuk akal kalau mereka setidaknya bisa membebaskan diri. Tapi sebelum mereka bisa, pedang emas mulia dewa bergerak. Dia mengulurkan tangannya, dan sebuah pedang muncul, berwarna emas dan berdenyut dengan aura suci. Saat dia menyapunya di depannya, itu terdengar seperti jutaan lonceng berdentang pada saat yang sama, cukup untuk membuat siapapun batuk darah. Satu pedang untuk merekam musim semi dan musim gugur. 2 pedang untuk membagi yin dan yang. 3 pedang untuk menstabilkan semua di bawah langit. 4 pedang untuk mengaduk kosmos. 5 pedang melahirkan 5 fase. 6 pedang untuk menyapu 6 arah. 7 pedang untuk menebas awan yang berlalu begitu saja. 8 pedang untuk merebut nasib surga. 9 pedang untuk memanjakan para pahlawan perkasa. 10 pedang untuk mencari masa depan. Desir. 10 gerakan pedang dilepaskan. Energi pedang menyapu seluruh arena batu dan cahaya pedang bersinar dengan gaya epik, membuatnya tampak seperti dewa kuno sedang melangkah maju dengan pedang di tangan, melepaskan teknik pedang yang paling menghancurkan, berusaha untuk membuat masa depan idealnya sendiri. Masa depan dapat dianggap sebagai hal yang sangat mendalam dan penuh teka-teki, penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Bahkan faktor terkecil pun bisa mengubahnya. Tapi entah bagaimana teknik pedang ini sepertinya menebas awan dan kabut untuk menciptakan jalan yang kokoh menuju ke sana. Pedang Dao ini tidak terbatas dan megah, jenis pedang yang bisa digunakan untuk mencari masa depan. AGGH, cahaya pedang menebas para ahli dari Black Tree Cavern dan mereka semua berhenti dan berputar di tempat, tampak tidak percaya di wajah mereka. Menunjuk pada pedang emas mulia, salah satu ahli berkata, kami memiliki lampu dewa esensi kehidupan di Gua Black Tree yang akan memungkinkan kami untuk dilahirkan kembali jika kami mati. Tapi kamu memadamkannya. Bagaimana? Pedangmu menembus kehampaan dan memusnahkan benih kebenaran kami. Retakan. Dahinya tiba-tiba terbelah, dan darah menyembur keluar. Kemudian tubuhnya runtuh, dan semua darahnya diserap ke dalam formasi pedang di sekitarnya. Setelah itu, para ahli lain dari Black Tree Cavern juga meledak, dan terserap. Semua orang yang hadir sangat terguncang. Begitu mematikan dan merusak. Pikir Yang Qi. Aku hampir tidak percaya Dao Pedang bisa mencapai tingkat seperti itu. Teknik pedang pembunuh kehidupanku sangat bagus, tetapi dalam hal Kebu Mahadewa energi sejati, variasi mendalam, dan kemauan pedang, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Melupakan yang lainnya,
Teknik pedang ini dapat menembus kabut masa depan, membuka jalan yang jelas di depan, dan memungkinkan seseorang untuk melatih keinginannya sepenuhnya. Bagaimanapun, mendaki tangga surgawi tanpa kematian melibatkan penyatuan keinginan dan kekuatan batin, mengecilkannya dan secara bersamaan mendorongnya melampaui semua batas. Tiba-tiba, sistem penilaian daya memberikan informasi baru. Bip bip bip, bip bip bip, indeks kekuatan 300, dengan kapasitas ledakan lebih dari 500. Akankah konvergensi berada pada level destabilisasi? Apa kata Yang Qi? Akankah konvergensi apa itu? Akankah tingkat konvergensi adalah tentang ledakan? Semakin ahli menyatukan keinginan mereka, semakin eksplosif serangan mereka. Dengan demikian, semakin tinggi kecakapan bertarung mereka secara keseluruhan. Dengan kata lain, menggambarkan batas-batas kekuatan seseorang ketika didorong di luar biasa. Anda memiliki indeks kekuatan 103. Namun, jika Anda memfokuskan semuanya dalam satu serangan yang kuat, Anda bisa mencapai level 150. Kamu bilang akankah konvergensi pada level destabilisasi apa artinya? Komputer fotonik dengan cepat memberikan penjelasan rinci. Keinginan dan kekuatan sangat penting dalam pertempuran. Dengan demikian, indeks daya bukanlah segalanya dan akhir segalanya. Hanya dengan menggabungkan indeks kekuatan dengan tingkat konvergensi kehendak, kekuatan bertarung seseorang yang sebenarnya dapat ditentukan. Akankah tingkat konvergensi adalah sebagai berikut normal? Menakjubkan, destabilisasi, menakutkan, terpenting, tak terbatas, dan terakhir, dibatalkan. Setelah mencapai tahta tanpa kematian, kehendak dewa akan berada pada tingkat yang menakutkan. Namun, pedang emas mulia dewa telah musnah, jadi jiwanya hanya berada pada level destabilisasi. Tentu saja, tingkat konvergensi wasiat seperti ini masih melampaui semua orang yang hadir. Siapapun yang mengambil warisan Dao pedangnya tidak akan mendapat manfaat dari peningkatan kekuatan. Namun, konvergensi destabilisasi akan memungkinkan orang itu untuk maju dengan pesat. Yang Qi mengerti apa yang dikatakan komputer fotonik kepadanya. Jelas, kekuasaan bukanlah satu-satunya hal yang menentukan kemenangan. Banyak contoh tentang yang lemah mengalahkan yang kuat. Kemauan seseorang bisa melampaui masalah kekuasaan, menguatkan pikiran dengan cara yang bisa mengamankan kemenangan. Berapa tingkat konvergensi wasiat saya? Komputer fotonik melakukan beberapa pemindaian dan analisis. Tingkat kultivasi Anda rendah, karena Anda baru saja mencapai Star of Valor. Jika Anda terus naik di tangga surgawi tanpa kematian, akhirnya mencapai tangga kebijaksanaan, kekuatan, dan ketahanan, maka Anda akhirnya akan mencapai tingkat destabilisasi. Saat ini, Anda hanya berada di level luar biasa. Para ahli lain yang hadir adalah normal atau luar biasa. Namun, pemuda dari Sekte Pedang Sungai Bintang berada di ambang menerobos ke tingkat destabilisasi. Indeks kekuatannya saat ini sedikit di atas 100, tetapi jika dia sepenuhnya menggunakan kekuatan Dao Pedang dan melepaskan serangan eksplosif, dia akan mencapai level 200. Dalam hal itu, dia melampauimu. Indeks kekuatan adalah hal yang misterius, tetapi tingkat konvergensi akan lebih dari itu. Dan mereka sangat penting dalam menentukan bagaimana dua orang akan bertarung. Seperti yang Anda lihat, tidak ada yang akan diizinkan meninggalkan persidangan ini, kata jiwa pedang emas mulia. Jika kamu ingin pergi, kamu harus terus maju. Bagus, saya akan mulai. Seorang pria muda melangkah maju, mengenakan pakaian putih. Dia juga mengenakan cincin yang sepertinya terbuat dari banyak pedang yang saling bertautan. Dia melambaikan tangannya, dan pedang muncul di dalamnya. Indeks kekuatan 130. Itu adalah tuan muda dari Sekte Pedang Ciper Iblis, kata Putri Suci Joyflower. Namanya Ciper Red Heaven, dan Dao pedangnya tidak bisa dianggap enteng. Mari kita lihat bagaimana dia melakukannya di persidangan, kata Yang Qi. Mengambil pedang emas mulia melalui wasiat adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun di sini. Begitu Ciper Red Heaven melangkah ke dalam formasi pedang, pedang itu berputar menjadi hidup. Pedang emas muncul, mengirimkan aliran cahaya pedang yang melesat ke arahnya. Itu bukan energi pedang, melainkan kehendak pedang. Pertempuran yang sebenarnya akan terjadi di lautan kesadarannya. Saat Ciper Red Heaven dari Sekte Pedang Ciper Iblis memasuki formasi pedang, dia diserang dengan kehendak pedang. Teknik pedang yang tak terhitung jumlahnya membombardirnya, semuanya memasuki lautan kesadarannya untuk melawan keinginannya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan energi atau indeks kekuatannya yang sebenarnya, tetapi merupakan kompetisi kehendak. Meskipun secara visual tidak mengesankan, itu adalah situasi yang sangat berbahaya. Kehilangan akan melibatkan penghancuran jiwanya, mengubahnya menjadi kulit kosong. Namun,
Tuan muda ini sangat berkemauan keras. Mati, dia berteriak saat dia berdiri di sana, tinggi dan lurus, tampak seperti pedang dewa yang sempurna, siap menembus kehampaan. Di sekelilingnya berputar kehendak pedang ciper iblis, menyebabkan gemuruh-gemuruh bergema dan membuatnya tampak seperti seluruh langit dan bumi berada di bawah kendalinya. Pedang ciper iblis tertinggi, prestise agung menekan iblis. Bulan hitam terbit, iblis datang, Raja Iblis membasmi dunia. Devilis dengan pikiran, ciper iblis mengorbankan surga. Iblis tersembunyi menghancurkan pedang. Kabut hitam naik saat kedua surat wasiat itu bentrok, dan di dalamnya, tuan muda itu tampaknya menjadi gila. Dia melewati satu demi satu posisi pedang, melolong saat dia tampaknya melawan lawan yang tak terlihat. Ini menjadi buruk, salah satu ahli lain dari sekte pedang ciper iblis berkata. Kita harus mengeluarkannya dari sana sebelum dia mengalami penyimpangan kultivasi. Pedang emas mulia, yang lain berseru, Tuan muda kami ingin mencabut klaimnya atas warisanmu. Mencabut klaimnya bukan begitu cara kerjanya. Jika keinginannya gagal, dia akan mati. Dalam Dao Pedang, tidak ada yang namanya mundur. Tidak ada warisan di dunia yang dibagikan secara gratis. Mereka yang ingin mendapatkan warisan yang kuat harus memahami arti kematian. Mati, banyak Heavens ciper iblis dewa petir tanpa batas. Beberapa tetua menyerang, melolong marah. Petir dewa muncul, menyambar di mana-mana dan merobek ruang, disertai dengan setan dan monster yang menari. Pedang emas mulia mendengus dingin, dan aliran energi pedang menyapu, menghancurkan petir dan serangan pedang, dan langsung menuju ke arah para tetua. Ini adalah energi pedang yang bisa membantai iblis, mengakhiri hidup, dan menghancurkan energi. Celepuk, celepuk. Celepuk, gagal. Bahkan ketika para tetua mati, orang lain bergerak, mengirimkan aliran cahaya pedang seperti sungai bintang. Saat cahaya melesat, itu berubah menjadi banyak bintang, dikelilingi oleh tuan pedang yang tak ada habisnya. Masing-masing master itu adalah jiwa, berdenyut dengan kekuatan hidup dan energi. Yang mengejutkan, ini bukanlah serangan pedang yang dirancang untuk membunuh, melainkan untuk menyelamatkan. Ledakan, yang mengejutkan, ketika jurus ini bertemu dengan pedang Dewa Noble Golden Sword, yang terakhir dipaksa mundur. Cahaya pedang memudar, dan seorang pemuda lain muncul di depan pedang emas mulia. Itu tidak lain adalah dewa kekacauan dari sekte pedang Sungai Bintang, yang tampaknya baru berusia 15 atau 16 tahun. Dia adalah orang yang sama yang lahir setelah ibunya memimpikannya dunia pedang, dan dikatakan hidup untuk pedang dan selalu siap mati untuk itu. Apa ini? Pikir Yang Qi. Dia tidak akan pernah menduga bahwa pemuda ini akan melompat ke depan dan menanggung beban serangan pedang emas mulia. Bahkan teknik pedang pembunuh kehidupan Yang Qi tidak dapat memblokir gerakan itu, kecuali mungkin dia mendukungnya dengan seni energi 72 raja dan tangan dari satu dewa. Teknik pedang yang bagus, kata Dewa Noble Golden Sword, mundur selangkah. Mungkin Anda memenuhi syarat untuk meneruskan warisan saya. Saya tidak ingin warisan Anda, jawab pemuda itu. Selain itu, pedangmu dirancang untuk membunuh dan menghancurkan, sedangkan pedangku dirancang untuk menyelamatkan nyawa. Anda tahu, dao pedang saya adalah tentang melestarikan kehidupan, bukan mengambilnya. Tujuan Anda adalah untuk membunuh semua orang di sini, tetapi tujuan saya adalah untuk menyelamatkan mereka. Nama saya Star Sword Life. Pedang adalah kehidupan, dibuat untuk membuat, dibuat untuk menyimpan. Pedang emas mulia, meskipun Anda mengaku sedang mencari penerus, kenyataannya adalah Anda ingin membunuh semua pendatang, menyerap takdir mereka, dan menggunakannya untuk membangkitkan diri Anda sendiri. Apakah saya benar? Dibuat untuk membuat, dibuat untuk menyelamatkan pedang emas mulia. Dewa tertawa terbahak-bahak. Kamu jenius dengan pedang, tetapi jika kamu tidak menginginkan warisanku, maka kamu harus mati juga. Semuanya, kita perlu bergabung dan menghancurkan iblis jahat ini, kata Star Sword Life. Dia hanyalah jiwa lain di sini di Great Necropolis. Kalahkan dia dan kita bisa mendapatkan kebebasan kita. Dia melambaikan pedangnya lagi dan lebih banyak bintang muncul, semuanya dikelilingi oleh para pembudidaya pedang ahli yang tak ada habisnya. Itu seperti peradaban pedang murni, penuh dengan kehidupan, kebenaran, hukum magis, dan dewa, semuanya menyatu dengan pedang. Itu bergemuruh menuju pedang emas mulia dengan kekuatan tanpa henti. Anak ini kuat, pikir Yang Qi. Dia sebenarnya mencoba untuk mengeluarkan pedang emas mulia. Yah, aku tidak bisa membiarkan dia mengalahkanku. Yang Qi tahu bahwa Star Sword Life kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk mengalahkan God Noble Golden Sword sendirian. Bahkan jenius terkuat pun tidak bisa menghadapi Legiun Dewa, dan meskipun ini hanya jiwa dewa, dia masih cukup kuat untuk menghancurkan siapapun yang hadir.
Yang Qi sudah merasakan bahwa pedang emas mulia tidak memiliki niat baik. 72 Raja. Yang Qi kabur ke dalam gerakan, muncul di belakang pedang emas mulia dan melepaskan serangan tinju tepat di punggungnya. 72 Raja semuanya muncul, keinginan mereka mengguncang seluruh arena batu. Pada saat yang sama, dia melepaskan tangan satu dewa dengan tangannya yang lain. Dan dia mendukung keduanya dengan Engine of the One God dan esensi bela diri dari God Legion Cell. Dewa bangsawan yang lemah. Beraninya kau menentang segel Legion Dewa. Apakah Anda ingin mati? Berlutut. Ketika Yang Qi menyerang, dia tidak menahan diri. Cahaya menyilaukan bersinar di mana-mana saat kehendaknya dengan kejam menusuk ke dalam jiwa pedang emas mulia. Biasanya, God Noble Golden Sword tidak akan khawatir tentang serangan dari Star Sword Life dan para ahli lainnya, dan akan dapat dengan mudah mengalahkan mereka dengan satu gerakan pedang. Bagaimanapun, orang-orang ini mungkin kuat, tetapi mereka terpecah seperti sepiring pasir lepas. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa seseorang seperti Yang Qi akan bersembunyi di tengah-tengah mereka. Yang Qi tidak hanya menyerang dengan dua serangan tinju yang kuat, tetapi dia juga menggunakan keinginannya. Kemudian, pedang emas mulia dewa gemetar kaget saat dia merasa dirinya didorong dari level destabilisasi ke level luar biasa. Lagi pula, dewa manapun yang menghadapi segel Legiun Dewa akan merasa mustahil untuk melawan, dan itu terutama berlaku untuk jiwa dewa. Tidak ada jenis konvergensi kehendak yang benar-benar dapat menahan kekuatan segel Legiun Dewa. Ledakan, tinju Yang Qi menghantam punggung God Noble Golden Sword, menyebabkan gelombang kejut yang besar menggelinding. Pada saat yang sama, energi pedang Star Sword Life menghantamnya dari depan. Dua ahli top menggunakan seni energi mereka untuk efek ledakan. AGGHH. Pedang emas mulia dewa berteriak, namun dia tidak dihancurkan. Sebaliknya, ia berubah menjadi bola emas yang mulai mengembang dengan kecepatan luar biasa. Pedang emas asal primal padamkan semua di bawah langit. Jagoan, 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 jagoan. Bola emas itu hancur menjadi sejumlah pedang kecil yang melesat ke segala arah. Jeritan terdengar ketika banyak ahli terdekat terkena dan jatuh dari langit, dewa dan meridian mereka yang baru lahir terluka parah. Kamu rakyat jelata yang hina. Pedang emas mulia dewa menggeram, berubah menjadi pedang emas suci. Namun, alih-alih menargetkan Star Sword Life, dia menghadapi Yang Qi, yakin bahwa dia memiliki beberapa aset yang sangat luar biasa yang memungkinkannya untuk menimbulkan pukulan yang merugikan. Senang, pedang emas melesat ke depan dengan kecepatan yang tak terlukiskan, dan Yang Qi bahkan tidak bisa bereaksi sebelum pedang itu tepat di ulu hati. Hati-hati, Star Sword Life berteriak, tetapi dia sudah terlambat untuk ikut campur. Dia jatuh ke tanah, dengan asumsi bahwa Yang Qi akan mati. Namun, sebuah jeritan terdengar dan pedang emas mulia tiba-tiba menghilang. Bagi para penonton, sepertinya Yang Qi entah bagaimana telah menyegel dan mengasimilasi dia. Dia menyegel pedang emas mulia dengan satu gerakan menakjubkan. Namun basis kultivasinya tidak terlalu tinggi. Sedikit yang dia tahu bahwa pedang emas mulia dewa telah jatuh ke dalam jebakan. Yang Qi sengaja menyerangnya dari belakang mengetahui bahwa dia akan berbalik dan menyerangnya sebagai pembalasan. Namun, Yang Qi hanya membuka Myriad Words Monarch Chart dan membiarkan pedang emas mulia terbang langsung ke dalam. Begitu berada di dalam bagan, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Itu adalah langkah yang berisiko, karena jika pedang emas mulia telah menyadari apa yang terjadi dan menghindari grafik, Yang Qi akan berada dalam bahaya besar. Saya melakukannya. Aku mengambil pedang emas mulia dewa yang menakutkan. Sayangnya, dia masih di luar kemampuanku untuk menaklukkan sepenuhnya, bahkan di Myriad Words Monarch Chart. Mengirim beberapa kehendak ilahi ke dalam bagan, dia melihat garis emas menebas bolak-balik. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang menyegel saya? Aku tidak percaya kau membodohiku, nak. Jadi, Anda menggunakan Myriad Words Monarch Chart dari King Immortal Slayer. Apakah Anda benar-benar berpikir ini akan cukup untuk berurusan dengan saya? Tunjukkan wajahmu agar aku bisa menebasmu. Sial, Anda mungkin telah menipu saya, tetapi Anda masih tidak bisa mengalahkan saya. Bahkan di Myriad Words Monarch Chart, aku masih tak terkalahkan. Yang Qi mengabaikan kata-katanya. Dia tahu bahwa dia harus menunggu sampai dia jauh lebih kuat sebelum berani memasuki grafik untuk berurusan dengan jiwa dewa. Saat ini, dia lebih peduli dengan bagaimana mendapat untung dari situasinya saat ini. Bagaimanapun, sejumlah besar ahli baru saja diserang dengan energi pedang-pedang emas mulia. Ada sekitar 50 atau 60 orang yang masih memiliki pedang yang mengamuk di meridian dan jiwa mereka. Misalnya, ada Ciper Raid Heaven dari Ciper Devil Sword Sect, yang memiliki basis kultivasi yang dalam.
Sebagian besar orang yang hadir memiliki indeks kekuatan sekitar 20, dengan yang tertinggi sedikit di atas 100. Dan mengingat mereka semua terengah-engah, Yang Qi berharap untuk mendapatkan kepercayaan mereka dan memiliki sejumlah ahli baru untuk melindungi Liga Pertahanan Dao. Mempertimbangkan bagaimana semuanya berubah, para ahli saat ini di Liga Pertahanan Dao tidak lebih dari semut. Jika Yang Qi ingin melindungi mereka semua, dia pasti membutuhkan beberapa pembela yang lebih kuat. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Star Sword Life berkata, mengambil langkah maju. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?